belakang, berkah bayarnya di depan. Oh. Susu, susu yang sudah dibuka dusnya. Ini barang-barang makanan yang sudah kebanjiran namun belum dicuci. Ini adalah pengawasan sedia farmasi dan pangan olahan. Jadi kami diikutsertakan dalam pengungkap terjadi pembersihan daripada label, kadaluarsa, dan di sini terjadi pelanggaran. Sudah disampaikan oleh Bapak Kadip dan juga dari BPOM bahwa dalam perkara ini pelaku usaha telah terbukti atau patut diduga melakukan perbuatan pidana yang memperdagangkan barang berupa sediaan farmasi atau obat-obatan dan juga pangan olahan yang merupakan bekas banjir dan tidak layak untuk dikonsumsi. Sementara kalau kita lihat di sini dari segi fisiknya saja sudah banyak kemasan yang rusak, kemudian juga sudah banyak informasi yang tidak bisa terbaca oleh konsumen dan sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah merupakan bukti bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Itu sebabnya kami juga mengapresiasi kinerja dari jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap tindak pidana ini. Dan kami berharap bahwa ini tidak lagi terulang di kemudian hari karena ini sangat merugikan konsumen. Jelas bahwa apabila pelaku usaha ini terbukti memperdagangkan dan ternyata ada beberapa pihak, bukan hanya 1-2 orang, mereka secara bersama-sama telah memperdagangkan barang bekas ini, sanksinya adalah ancaman pidananya maksimal 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Seharusnya barang-barang tersebut harus dimusnahkan sesuai dengan aturannya, dengan SOP-nya. Namun tapi disampaikan bahwa itu disposal dan ternyata barang tersebut itu diperjualbelikan. Dan alhamdulillah Direktorat Kriminal Khusus, ya, khususnya di Subdit Industri dan Perdagangan Tindak itu berhasil mengungkap. Ya, di sini saya bersama Pak Wadir, Krimsus, kemudian beserta tim, lalu ada juga dari perwakilan Badan POM di Komplek Pergudangan PT Inti, Jalan Muhammad Toha nomor 225, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Jadi ini adalah komplek pergudangan, bukan perkantoran. Komplek pergudangan yang disewakan terhadap orang lain. Ya. Kejadian itu sekitar bulan April, kemudian korban adalah masyarakat. Sebelum pengungkapan terjadi bahwa di sini sudah dilakukan penjualan itu sebanyak kurang lebih 41 yang 40 diskon dari antara 40% sampai 50%. Masyarakat yang membeli itu bukan dari Kota Bandung saja, tapi ada beberapa masyarakat yang berasal dari daerah lain, diantaranya Sumedang, Majalengka, Majalaya dan sebagainya. Nah, dari data selama kurang lebih 1 minggu penjualan yang sudah dilaksanakan itu per hari diketahui hasil penjualannya dari oknum ini adalah kurang lebih 40 juta hasil penjualan per harinya. Untuk ya sekarang sudah dinaikkan statusnya sebagai tersangka.
Kemudian saksi sudah kita periksa kurang lebih 18 orang. Barang bukti itu diantaranya 21 lembar bonota, 1 buah kas penjualan, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak. Saudara atau saudari ini bahwa yang bersangkutan itu bukan merupakan karyawan ataupun pegawai dari Alfamart, tetapi yang bersangkutan itu juga sebagai pembeli dan juga penjual. Jadi barang-barang bekas banjir yang seharusnya didisposal oleh pihak Alfamart. Kalau barangnya dijual kemana, di daerah mana saja, Bang? Maksudnya oleh si DH ini barang-barangnya dijual di daerah mana aja gitu? Diri karena yang bersangkutan itu semacam membuka supermarket, toko, sehingga konsumennya itu datang dari beberapa daerah. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Kabid bahwa konsumen itu sendiri ada yang dari Majalengka, ada yang juga dari Sumedang yang datang kemari untuk membeli barang. Kalau mereka memasarkannya melalui media sosial atau seperti apa? Kalau sampai dengan saat ini hasil penyidikan itu bahwa mereka hanya dari mulut ke mulut, ya, namun kita masih mencoba untuk mendalami apakah ini juga dilakukan saat ini saja atau mungkin sudah pernah dilakukan sehingga konsumen itu sudah konsumen tetap. Ini kita lagi mendalami. Beli barang ini dari Alfamart atau dari mana? Jadi gini, saudara Y ini membeli barang-barang disposal bekas banjir ya, yang didapat dari Alfamart di daerah Bekasi. Itu seharga 25 juta. Tapi dibelinya itu ya yang barang-barang ini sudah dikumpulkan di dalam satu gudang. Nah, setelah itu si saudari Y ini menjual kepada tersangka DH dengan harga 300 juta. Itu kalau di total tadi sekitar 600.000 sekian produk itu untuk barang-barangnya. Nah, oleh tersangka DH ini dijual kembali dengan harga diskon 40%. Penjualannya Ini lagi kita dalami karena kalau kita lihat di sini barang-barang ini barang-barang disposal. Artinya kalau barang disposal tidak bisa diperdagangkan. Berarti secara resmi ia sendiri membeli secara resmi dari Alfamart. Nah, itu apakah belinya secara resmi Atau Nah, ini belum karena ini masih kita dalami lagi ya. Apakah ini oknum dari Alfamart ya atau mungkin ada keterkaitan di pihak manajemen Alfamart. Ya, yang jelas barang-barang ini didapat dari gudang hasil kumpulan dari barang-barang Alfamart. untuk status tersangka saat ini tadi kan menyebutkan hanya tersangka DH, Ya. sedangkan Y dan Y B itu dan masih belum. saksi. Sedangkan dari DS sendiri Saudari Y dan B ini yang masih kita dalami. Nah, ini kan katanya tadi disebutkan udah 1 minggu sampai 2 minggu itu udah keuntungan yang berapa yang didapat oleh si DH? DH. Tadi sekitar 40 juta. 10 sampai 20 juta per hari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.